Welcome to my video. Yang pertama, dipersilakan untuk memasuki ruangan. Kepada pihak kedua, silakan masuk ke ruangan. Dipersilakan dulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah berhadir dalam mediasi kali ini. Saya Bini Lestari yang bertugas sebagai mediator independen dalam penyelesaian sengketa antara PT PLN Persero dengan PT Karya Indah Alam Sejahtera. Sebelumnya, mediasi kali ini bertujuan untuk membantu para pihak untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Sebelumnya saya akan juga menjelaskan bahwa mediasi kali ini bersifat rahasia dan sukarela. Jadi untuk para pihak, apakah kalian setuju dengan aturan dasar ini? Kita mulai dengan pihak pertama, yaitu PT PLN Persero. Silahkan sampaikan pandangan dan posisi Anda terkait sengketa ini. Terima kasih Ibu Mediator. Kami dari PT PLN Persero mengajukan mediasi ini karena adanya tunggakan pembayaran tagihan listrik dari pihak kedua. PT Karya Indah Alam Sejahtera seperti temuan pelanggaran penggunaan tagihan listrik sesuai pasal 13 ayat 3 dan pasal 14 ayat 1 perjanjian. Tagihan listrik bulanan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan. Pihak kedua juga dikenakan biaya keterlambatan sebesar 3% dan jumlah tagihan rekening listrik minimal 100.000. Selain itu, kami juga menemukan indikasi pelanggaran sesuai pasal 17 ayat 1 seperti segel rusak atau tidak sesuai atau penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai peruntukannya. Kami telah melakukan pemutusan sementara dan jika tidak diperlunaskan dalam 60 hari kalender, kami berhak melakukan pemutusan rampung sesuai pasal 15 ayat 5. Benar, sesuai perjanjian jual beli tenaga listrik, pihak kedua memiliki kewajiban untuk membayar tagihannya itu tepat waktu. Pelanggaran yang teridentifikasi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas, termasuk pengenaan tagihan susulan sesuai pasal 17 ayat 3. Kami berharap mediasi ini dapat menghasilkan komitmen pembayaran dari pihak kedua serta penyelesaian atas pelanggaran yang ditemukan. Kepada PT PLN Persero, sekarang giliran pihak kedua yaitu PT Karya Indah Alam Sejahtera untuk menyampaikan pandangannya. Silakan kepada pihak kedua. Terima kasih Ibu Mediator. Kami menegaskan adanya tunggakan pembiayaan. Namun ini disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil akibat penurunan permintaan pasar produksi. Kami juga ingin menyampaikan keberatan terkait beberapa pelanggaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Kami merasa ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan mungkin bukan sepenuhnya kesalahan kami, seperti kerusakan segel yang tidak disengaja. Kami sangat berharap dapat mencapai kesepakatan untuk restrukturisasi pembayaran dan mencari solusi agar pasokan listrik kami tidak diputuskan secara permanen, karena ini akan sangat berdampak pada operasional industri kami sesuai pasal 1. Kami sepakat bahwa mediasi adalah jalan terbaik dan kami juga akan bekerja sama untuk mencari solusi yang adil, serta kami juga akan melakukan peninjauan kembali laporan pelanggaran P2TL yang menjadi dasar pengenaan tagihan susulan tersebut. Penting untuk memastikan bahwa temuan tersebut itu valid dan tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Sekarang mari kita gali lebih dalam isu-isu yang ada. PT PLN, bisakah Anda berikan rincian lebih lanjut mengenai jumlah tunggakan dan periode keterlambatan pembayaran? Berdasarkan catatan kami, tunggakan pihak kedua per hari mencapai Rp342.540.000 untuk tunggakan pokok selama 3 bulan ditambah biaya keterlambatan sebesar Rp10.276.000. Selain itu, terdapat tagihan susulan sebesar Rp50 juta terkait temuan pelanggaran. Jadi total kewajiban yang harus dibayarkan adalah Rp402.816.000. Data ini bisa diakses melalui situs BPLN Share Center atau juga email PLN. Terima kasih terkait temuan pelanggaran teknis PLN. Bisakah Anda jelaskan secara teknis apa yang ditemukan dan dampaknya?
Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari pihak teknisi PLN menemukan bahwa segel APP ini rusak, yang menyebabkan pengukuran energi listrik ini tidak akurat, sehingga pihak kedua dikenakan tagihan susulan sesuai dengan pasal 17 ayat 3. Terima kasih kepada PT PLN Persero. Selanjutnya kepada PT Karya Indah Alam Sejahtera, bagaimana Anda menanggapi rincian tunggakan dan temuan teknis ini? Kami telah mengecek rincian tagihan dan kami akan memverifikasinya kembali. Mengenai temuan teknis, kami ingin mengetahui apakah ada bukti visual atau data pendukung lainnya yang dapat kami lihat untuk memahami lebih lanjut. Sepertinya yang kami sampaikan sebelumnya, kondisi keuangan kami saat ini membuat kami kesulitan untuk membayar sekaligus. Kami memohon agar ada skema pembayaran langsung. Sekarang mari kita mulai memikirkan pilihan-pilihan yang mungkin pihak kedua. Proposal apa yang bisa Anda ajukan untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran? Silakan kepada pihak kedua. Melihat total kewajiban sebesar Rp402.816.000, kami mengusulkan pembayaran secara bertahap dengan cicilan Rp35 juta per sebulan selama 12 bulan. Ada kelebihan sedikit untuk goodwill. Kami juga berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran di masa mendatang dan akan melakukan perbaikan instalasi jika diperlukan. Juga ingin menanyakan apakah ada kemungkinan untuk negosiasi terkait besaran biaya keterlambatan atau tagihan susulan. Mengingat situasi keuangan kami berharap biaya keterlambatan bisa dikurangi atau tagihan susulan bisa dinegosiasikan. Terima kasih kepada PT Karya Indah Alam Sejahtera. Selanjutnya kepada PT PLN, bagaimana tanggapan Anda terhadap proposal pembayaran dan permintaan negosiasi dari pihak kedua? Baik Ibu, kami akan mempertimbangkan proposal cicilan ini. Untuk total kewajiban yang harus dibayarkan itu berjumlah Rp402.816.200. Jika pihak kedua berkomitmen untuk pembayaran cicilan selama 12 bulan, kami bisa mempertimbangkan untuk membebaskan biaya keterlambatan seluruhnya yang sebesar Rp10.276.200 dan memberikan diskon 20% untuk tagihan susulan, sehingga tagihan susulan menjadi 40 juta. Ini berarti total yang harus dibayarkan menjadi Rp342.540.000. Itu biaya pokok, ditambah 40 juta tagihan susulan setelah diskon. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp382.540.000. Jadi cicilan per bulannya itu 35 juta selama 11 bulan akan melunasi sekitar 385 juta. Kami bisa setuju dengan 11 bulan cicilan setelah pembayaran bulan terakhir disesuaikan sesuai tagihan, atau kami bisa tetap dengan 12 bulan cicilan dengan per bulannya itu 35 juta. Sisanya akan dianggap sebagai kompensasi atas biaya imigrasi dan risiko. Bagi kami untuk melihat komitmen yang kuat dari pihak kedua. Jika disepakati skema cicilannya, maka dari kami akan tuangkan dalam adendum perjanjiannya. Terima kasih kepada pihak pertama. Selanjutnya kepada pihak kedua, apakah Anda menerima tawaran dari PLN ini dengan total kewajiban yang direvisi menjadi Rp382.540.000 dan cicilan sebesar Rp35 juta per bulan selama 11 bulan dengan pembayaran terakhir disesuaikan? Kami menerima tawaran tersebut, yaitu total kewajiban Rp382 juta dengan cicilan Rp35 juta per bulan selama 11 bulan dan sisa pembayaran di bulan ke-12. Kami berkomitmen untuk melaksanakan dan kami akan segera menyiapkan pembayaran cicilan pertama pada tanggal 1 Agustus 2025. Baik, sepertinya kita telah mencapai kesepakatan. Izinkan saya merangkum poin-poin kesepakatan, yang dimana pihak kedua akan membayar tunggakan listrik sebesar Rp382.540.000 terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp342.540.000 dan tagihan susulan sebesar Rp40 juta. Selanjutnya ada pembayaran akan dilakukan secara cicilan bulanan sebesar Rp35 juta per bulan selama 11 bulan dengan pembayaran terakhir disesuaikan dengan sisa tagihan pembayaran cicilan pertama dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025. Yang pertama, membebaskan seluruh biaya keterlambatan sebesar Rp10.274.200 dan memberikan diskon 20% untuk tagihan susulan, sehingga tagihan susulan yang harus dibayar menjadi Rp40 juta. Pihak kedua berkomitmen untuk menjaga instalasi listrik dan mencegah pelanggaran di masa mendatang,
serta akan berkoordinasi dengan PLN jika ada masalah teknis. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam adendum perjanjian jual beli tenaga listrik. Apakah semua pihak setuju dengan rumusan kesepakatan ini? Setuju. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan keterbukaan dalam mediasi ini. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Terima kasih kepada kedua belah pihak atas kerjasama dan keterbukaan dalam mediasi ini. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan menjaga hubungan bisnis baik di masa depan. Untuk kedua belah pihak, dipersilakan berjabat tangan.